Pemirsa, lalu bagaimana kondisi terkini pencarian korban di tanah datar Sumatera Barat dan juga Agam? Kita tanyakan kepada rekan Kurnia Amal yang saat ini berada di lokasi dan juga ada Dona Caniago di Kabupaten Agam. Pertama kita ke tanah datar terlebih dahulu. Amal, bagaimana kondisi pencarian saat ini? Apakah sudah ditemukan lokasi keberadaan korban? Rendra, Putri, dan juga pemirsa TV One, untuk proses pencarian korban yang masih dinyatakan hilang di Kabupaten Tanah Datar. Saat ini upaya dari pencarian tersebut masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Adapun rencananya hari ini tim SAR gabungan akan memulai pencarian di 3 titik utama yang diduga masih ada korban yang hilang. Adapun dapat kami informasikan untuk jumlah korban hilang di Kabupaten Tanah Datar ini saat ini masih ada sekitar 10 orang yang dinyatakan hilang, diantaranya di Kecamatan Limakaum 4 orang, kemudian Kecamatan Rambatan 1 orang, Kecamatan Pariangan 1 orang, Kecamatan 10 Koto Pandai Sike 1 orang, kemudian Kecamatan Sungai Pua 1 orang, dan Lembah Anai 3 orang. Dapat kami informasikan untuk pencarian hari ini nantinya juga akan dibantu oleh alat berat dan juga akan dibantu oleh 2 anjing pelacak K9 yang berasal dari Polda Sumatera Barat. Adapun pemirsa, di hari ke-9 pasca bencana alam lahar dingin yang menimpa Sumatera Barat, di mana akses dari jembatan ini sudah mulai dilakukan proses pembangunan jembatan beli atau jembatan darurat yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat, di mana tepat di belakang saya ini merupakan jembatan beli yang menghubungkan antara Nagari Sungai Jambu dan juga Nagari Sawah Tengah. Adapun proses pembangunan jembatan beli ini, pemirsa, dilakukan oleh sekitar 30 tim dari TNI Angkatan Darat untuk menghubungkan 2 desa, di mana jalur ini merupakan jalur utama untuk pengiriman bantuan yang akan disalurkan dari Desa Sawah Tengah menuju ke Sungai Jambu. Sembari menunggu proses jembatan ini selesai, di mana warga juga bergotong royong membangun jembatan yang terdiri dari atau yang terbuat dari material bambu dan juga kayu untuk dilewati kendaraan roda 2 dan juga para pejalan kaki yang hendak melakukan aktivitas ke pasar maupun untuk pergi bekerja ataupun masyarakat yang hendak menuju ke sekolah. Adapun memang jembatan darurat yang dibikin oleh masyarakat ini dari material bambu dan juga kayu, di mana sangat terbatas, pemirsa, karena memang kondisi jalanan yang masih cukup ada lumpur sehingga menyulitkan para pejalan kaki dan juga para pengendara roda 2 yang hendak melintas ke seberang desa ini sangat sulit. Karena memang untuk saat ini proses pembangunan jembatan beli atau jembatan darurat ini terus dilakukan. Untuk jembatan beli ini nantinya dapat menyanggah atau menahan beban sekitar 40 hingga 50 ton, di mana diprediksi untuk jadwal selesainya ini akan dapat dioperasionalkan pada esok hari, di mana untuk kendala dari TNI Angkatan Darat sendiri adalah memang untuk material atau dasar dari jembatannya ini bahannya sulit ditemukan, dan tim dari TNI Angkatan Darat sendiri ini membuat semacam seperti dasar untuk jembatan tersebut dari material kayu. Adapun nantinya apabila jembatan beli atau jembatan darurat ini dapat dilalui oleh kendaraan bermuatan besar, ini akan mempermudah akses bantuan menuju ke Desa Sawah Tengah yang berada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Adapun memang untuk saat ini proses dari atau fokus dari pemerintah selain membenarkan atau merenovasi jembatan-jembatan sebagai akses transportasi penyaluran bantuan, fokus dari pemerintah saat ini adalah pencarian korban hilang, dan juga fokus dari pemerintah ini pendataan rumah-rumah warga yang terdampak dari banjir lahar dingin yang menerjang Kabupaten Agam dan juga Kabupaten Tanah Datar pada 11 Mei yang lalu. Beberapa sekolah ini terpantau sudah melakukan kegiatan belajar mengajarnya, namun bagi sekolah yang terdampak cukup parah, ini masih belum dapat melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajarnya. Dapat kami informasikan kepada Anda, pemirsa, bahwasannya
esok hari rencananya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan langsung meninjau lokasi dari terdampak banjir lahar dingin yang terjadi pada 11 Mei 2024 yang lalu, di mana nantinya Presiden Joko Widodo akan meninjau langsung dan melihat langsung bagaimana lokasi terdampak dan juga menyapa langsung para pengungsi terdampak di Kabupaten Agam dan juga di Kabupaten Tanah Datar. Adapun pemirsa, memang untuk proses recovery atau proses pemulihan ini terus dilakukan oleh pihak pemerintah setempat, TNI Polri dan juga warga. Dan untuk saat ini memang para pengungsi masih ada yang bertahan di rumah masing-masing, di mana untuk pagi hari memang para pengungsi ini lebih banyak menghabiskan aktivitas untuk bekerja, sekolah. Kemudian pada malam hari para pengungsi kembali ke pengungsian. Untuk distribusi bantuan ini juga terus mengalir pemirsa, bukan hanya dari dalam Sumatera Barat saja, namun bantuan terus mengalir dari luar Sumatera Barat. Dapat kami informasikan kepada Anda pemirsa, memang proses pencarian terus dilakukan. Kami juga berdoa supaya para korban yang hilang dapat segera ditemukan dan juga warga terdampak yang ada di Sumatera Barat dapat lekas pulih dari bencana yang menimpa Sumatera Barat pada 11 Mei 2024 yang lalu. Sementara kembali ke Anda di studio. Baik, Kurnia Amal, informasinya di Kabupaten Tanah Datar tadi malam sempat hujan. Lalu bagaimana kondisi ataupun juga debit air di hulu sungai maupun hilir saat ini? Ya, memang pantauan kami sejak malam tadi hujan turun di Kabupaten Tanah Datar. Dan memang untuk saat ini proses pencarian masih terus dilakukan. Nantinya apabila hujan turun akan ada peringatan dari pihak terkait, dan apabila ada debit air yang naik akan ada informasi lebih lanjut kepada para tim gabungan SAR. Dan nantinya apabila ada hujan turun, proses dari pencarian korban hilang ini akan diberhentikan sementara karena dikhawatirkan hujan atau banjir lahar dingin susulan ini akan menerjang. Sehingga proses pencarian akan diberhentikan untuk sementara. Namun jika kita lihat pantauan kami di tempat lokasi, memang cuaca di sini cukup mendung, dan apabila nanti hujan turun proses pencarian akan dihentikan sementara. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Kurnia Amal dari Tanah Datar. Kita ke Agam bersama Donald Caniago. Donald, bagaimana dengan proses pencarian hingga saat ini di sana? Rendra dan Putri, di Kabupaten Agam sendiri masih dilakukan upaya pencarian terhadap satu orang korban yang bernama Sahar di daerah Galong, Sungai Pua, di mana hingga saat ini masih belum ditemukan pada hari ke-10 pasca banjir lahar dingin yang terjadi pada Sabtu pekan yang lalu, di mana saat ini tim SAR masih terfokus di daerah tidak jauh dari rumah korban, di mana tempat tersebut dicurigai terdapat kawasan titik-titik beradanya korban tersebut. Dan juga dapat kami kabarkan juga di daerah Kabupaten Agam saat ini sudah di tengah dilakukan upaya pemulihan pasca bencana, di mana satu buah jembatan yang menghubungkan jalan alternatif dari Padang menuju Payakumbuh ini sudah mulai dikerjakan atau jembatan Beli yang ditargetkan akan selesai pada hari ini, sehingga perjalanan dari jalan ini sudah bisa dilalui oleh masyarakat. Dan Rendra, bisa kami kabarkan juga saat ini di tempat saya mengabarkan tengah dilakukan gladi bersih. Dijadwalkan besok Selasa Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke kawasan ini untuk melakukan peninjauan terhadap kondisi yang ada di daerah-daerah yang terdampak bencana lahar dingin yang terjadi pada pekan lalu. Begitu Rendra dan Putri. Baik, terima kasih Donald Caniago mengabarkan langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sebelumnya Kurnia Amal dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Terima kasih rekan-rekan.